Pernahkah kita sadari kalau kerja sudah sangat keras dari pagi sampai malam, tapi di akhir bulan tidak ada yang tersisa untuk ditabung? Kalau iya, tonton video ini sampai selesai. Ini adalah seni bertahan hidup di kota-kota besar, khususnya yang kerja dengan gaji UMR. Menurut World Population Review, 70% mayoritas orang yang kerja di Jakarta adalah para pendatang atau yang merantau dari daerahnya. Bisa jadi, dari data tersebut, salah satunya adalah kamu. Tentu mereka datang merantau dengan tujuan yang beragam, mulai dari mencari pengalaman, belajar skill baru di perusahaan yang besar, mendapat koneksi yang bagus, dan tentu mendapatkan gaji yang sesuai harapan. Hal ini memang sangat wajar, karena upah minimum regional Jakarta di tahun 2026 saja di kisaran 5,7 jutaan. Angka ini termasuk cukup besar dibanding dengan UMR daerah lain, yang bahkan ada yang digaji dengan UMR sekitar 2 juta, bahkan di bawahnya. Tapi justru banyak yang terjebak dengan pemikiran seperti ini. Kalau tanpa perencanaan yang jelas dan konsistensi, kamu justru akan kesulitan secara finansial. Pertama, gaji besar tapi biaya hidup juga besar. Banyak yang mengira hidup di Jakarta itu enak, karena semua serba ada dan dipenuhi banyak kemewahan, apalagi banyak kaum muda yang sering flexing di media sosial. Sebenarnya, itu ujian pertama kamu. Saat kamu mulai diterima kerja di perusahaan, saat itu juga kamu harus menerima kenyataan kalau biaya kos di Jakarta itu tidak murah. Yang ingin dekat kantor, harganya bisa 1,5 sampai dengan 3 jutaan. Biaya makan, untuk sekali makan, bisa di kisaran 20 sampai dengan 30 ribu. Apalagi kalau kalian mager orangnya. Dan hobi pesan makanan lewat aplikasi online yang harganya bisa lebih mahal. Untuk sekali makan saja bisa 35 sampai dengan 50 ribu. Yang kedua, ada budaya memenuhi lifestyle. Kalau kalian di Jakarta, Sabtu Minggu sudah lumrah diajak nongkrong di kafe yang harga kopinya di kisaran 25 sampai dengan 50 ribu. Belum lagi snack, cemilan, apalagi makanannya yang sekali nongkrong bisa menghabiskan 100 sampai dengan 200 ribu. Bayangkan kalau kalian nongkrong seminggu sekali aja, bisa kebayang dong. Belum lagi ada hobi sederhana yang dibikin jadi mahal, yaitu olahraga. Lari itu olahraga yang murah, teman-teman. Tinggal pakai sepatu, terus lari muter-muter lapangan. Tapi di ibu kota tidak begitu, teman-teman. Kita harus siap dengan godaan lifestyle. Sepatu bermerek dengan harga yang bisa 3 jutaan, celana dan baju khusus lari yang harganya bisa ratusan ribu. Pakai headset wireless biar kelihatan mewah. Pakai kacamata kece warna-warni. Dan tentunya menuntut kalian ganti HP flagship biar kualitas fotonya jadi keren. Atau kalian yang hobi olahraga angkat beban. Kalian akan bayar 200 sampai dengan 500 ribuan per bulan hanya buat bagusin badan di gym untuk daftar member. Ini terjadi karena kalian punya teman-teman di tempat kerja yang ikutan nge-gym. Jadi, kamu ngerasa bersalah kalau tidak ikutan nge-gym juga. Dan sekarang pertanyaannya, berapa yang bisa kita sisihkan tiap bulan? Kalau yang kita kejar itu hanya terlihat wah di mata orang dan pengguna sosial media. Mari kita simpulkan biar kita tidak salah jalan terlalu jauh. Kalau kamu memang mau hidup yang bahagia,
Raih kebahagiaan itu dari dalam diri kita sendiri. Tentukan batasan cukup kita sesuai dengan kemampuan, bukan ukuran orang lain, apalagi ukuran teman-teman di kantor. Kebahagiaan itu juga ditentukan dari seberapa cerdas kita mengelola keuangan. Karena dengan gaji 20 juta pun, kita tidak akan bisa menabung banyak kalau pola pikirnya itu masih salah dan tidak akan pernah merasa cukup. Jadi, solusinya agar bisa menabung 3 juta per bulan buat yang gajinya UMR, hidup di Jakarta adalah: pertama, daripada beli makanan terus, gantilah dengan masak setiap hari. Banyak kok tutorial masak yang bisa kamu coba terapin. Kalau kamu masak, sebulan paling hanya mengeluarkan 800 ribuan. Yang kedua, daripada kamu ngopi tiap minggu, mending bikin kopi sendiri aja. Bisa lebih hemat dengan biaya 100 ribu sebulan. Yang ketiga, daripada kamu nyicil beli motor 1 juta per bulan, mending naik transportasi umum dulu. Sabar dulu dengan jalan kaki yang bisa lebih sehat, hitung-hitung olahraga, sehingga pengeluaran transportasi kamu sebulan cukup 100 ribu saja. Yang keempat, jangan gengsi untuk ngekos agak jauh, tapi murah dengan biaya sekitaran 700 ribuan. Dan yang kelima, hilangkan budaya nggak enakan biar kamu tidak perlu mengeluarkan biaya banyak untuk lifestyle nge-gym dan juga lari dengan baju-baju yang outfitnya mahal. Dari sini saja kamu bisa totalkan pengeluaran kamu hanya sebesar 1.700.000 dan tentu kamu masih bisa menabung sekitar 3 juta per bulan. 3 juta kali 12 bulan artinya kamu sudah punya 36 juta selama 1 tahun. Pernah terbayang nggak? Dan tabungan kamu ini bisa kamu simpan dan kelola lagi hingga menjadi ratusan juta rupiah. Sebagai penutup, hilangkanlah budaya gengsi, budaya nggak enakan, dan terlalu peduli dengan omongan orang. Kalau kamu ingin bahagia dan sukses, lebih baik kamu berpenampilan sederhana, tapi kamu punya tabungan yang bisa bikin kamu pergi kemana-mana. Menurut kamu, apalagi hal yang bisa kamu kurangi biar menambah tabungan kamu setiap bulan? Silakan isi di kolom komentar. Kalau video ini relevan, jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-teman yang perlu merubah pola pikirnya soal mengelola keuangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.